أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون. Surat Al-Mu'minun ayat 39. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki dengan dikaakan kelanjutannya ceritane Nabi Hud. Ini tengah-tengah tangriki Nabi Hud setelah merasa ya istilahnya perjuangannya hampir sia-sia begitu saja, sudah capek secara bahasanya ngoten, maka Nabi Hud berdoa dengan doa qala rabbi ansurni bima kadzabun. Ya Allah, qala Nabi Hud berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah diriku ini, bima kadzabun, sebab tindakan menganggap bohongnya mereka kepadaku. Jadi inilah yang sering ditemukan dari para nabi tatkala para nabi itu ya tanda kutipnya sudah putus asa. Bahasanya ngoten, sudah putus asa di dalam berdakwah kepada kaumnya. Oleh karena itu beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi memberikan syarah tentang ini tadi mengenai doanya Nabi sinten Nabi Hud. Tengadiki beliau dawuh subhanallah ka'anna tarikhar risalat yu'idu nafsahu ma'al mukadzibin. Ya, tengadiki seolah-olah ceritanya semua para rasul, semua ceritanya para nabi itu ya semuanya seperti itu. Yaitu pertama tatkala para nabi itu mengajak kepada seluruh kaumnya agar kaumnya itu mau menyembah terhadap Allah Ta'ala dan mengesahkan terhadap Allah. Kemudian setelah itu cara skenario kemudian para nabi bersabar untuk menahan diri, untuk terus berdakwah, untuk terus berjalan di dalam medan pahitnya dakwah, dan hingga endingnya para nabi sudah merasa bahwa mentok pun. Ini mentok. Maka kalau seperti itu langsung para nabi itu berdoa dengan ya Allah Gusti, tolonglah Rabbi ansurni bima kadzabun, tolonglah aku. Bahasane beliau tangriki ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, yakni wa ka'annahu aklisatun sabitun ala alsinatir rasul ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh fayatahimunahu wa yukadzibunahu. Tatkala para rasul, para nabi itu mengajak agar para kaumnya itu menyembah terhadap Allah, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, tapi yang ada para kaumnya itu mencurigai dan menganggap bohong. Seraya mereka berkata, ma anta illa basyarum misluna, kamu itu podo ae, manusia seperti halnya kita. Sehingga endingnya fata'ti an-nihayah wahidatan. Endingnya satu, yaitu Rabbi ansurni bima kadzabun, yakni abdilni bitakdzibihim nasran, yakni atas tindakan menganggap bohongnya mereka, tolong ya Allah ganti dengan sebuah pertolongan. Fahadhihi qaulatu Hud alaihi salam hina kadzabahu qaumuh wa qaulatu Nuh wa qaulatu kulli nabiyyin kadzabahul qaumu. Ini doanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi jawaban Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ini merupakan doanya Nabi Hud alaihi salam tatkala dianggap bohong oleh kaumnya, juga merupakan doanya Nabi Nuh, dan juga doanya setiap nabi yang dianggap bohong oleh kaumnya. Li'anna rasul hina yukazzabu minal mursali ilaihim la yazau illa man arsalahu. Karena yang namanya rasul, seseorang yang diutus, tatkala dianggap bohong oleh kaumnya,
niscaya tidak akan mengungsikan diri kecuali kepada sosok yang mengutus kepada mereka, yaitu Allah Ta'ala. Karena li'anna man arsalahu wa'adahu bin nasrati wa ta'yid, karena Allah Ta'ala yang mengutus terhadap mereka, para nabi, para rasul, itu telah menjanjikan agar mereka itu pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dalam surat lain, surat Al-Hajj ayat 40 disebutkan wala yansurannallahu may yansuruh, dan Allah Ta'ala sungguh akan menolong terhadap orang-orang yang menolong terhadap Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Surat As-Saffat ayat 171-172. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Niki sorih dawuhnya para ulama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa teng ayat 172 As-Saffat Allah Ta'ala menjamin walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan telah terdahulu kalimatku untuk para hamba-hambaku yang diutus, para rasul, bahwa innahum lahumul mansurun, bahwa para nabi itu pasti akan mendapatkan pertolongan, orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Pun melaknat dungane Rabbi surni bima kadzabun. Masya Allah pun. Jadi maknanya ngoten. Sehingga arti daripada seorang nabi itu mengatakan bahwa Rabbi surni bima kadzabun, ya Allah Gusti jenengan tulungi kula atas tindakan mereka yang selalu menganggap bohong terhadap kula. Itu artinya adalah mengungsikan dirinya seorang rasul kepada Allah Ta'ala yang mengutus mereka. Sehingga mulana tengeri ketika akan Rabbi surni li'annaka arsaltani wa qad kadzdzabani al-qaumu ba'da anistanaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ba'da an istanfattu fi da'watihim kulla asbabi. Dawuhnya Sayyidina Al-Asy'ari, ya Allah Gusti yang tulungi kula niki, karena engkaulah yang mengutus kepadaku dan para kaumku menganggap bohong terhadap diriku setelah aku telah menyerahkan segala kemampuanku di dalam berdakwah. Walam ya'ud li bihim taqatun, sudah tidak tersisa kepadaku sebuah tenaga. Walam ya'ud li illa ma'unatuk, tidak tersisa kecuali pertolonganmu ya Allah. Wal insanu hina yastanfidu kullal asbab allati manahahullahu iyyaha duna ayyasila ila ghayati faqad asbaha muttarran dakhilan fi qouli subhanahu amma yujibul muttarra idza da'a. Dan seorang manusia tatkala dia sudah kehabisan semua tenaganya, seolah-olah dia sudah tidak menemukan lagi jalan, maka sebelum dia sampai kepada tujuannya, cita-citanya, maka dia itu sama seperti halnya orang yang muttor, orang yang benar-benar terpaksa, orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan terhadap Allah Ta'ala. Dan jaminannya Allah Ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'a, siapa orang yang akan menyembadani, mengabulkan terhadap orang-orang yang muttor tatkala orang muttor itu berdoa. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya oleh karena itulah memang para nabi es mentok es dungane ya Allah Gusti sampun Gusti jenengan tulungi. Bahkan dalam satu riwayat kan lek wis wonten sing bahasane para nabi niku wis kereng tenanan ngoten, wis dungane ora kok mek njaluk pitulung tok nang Gusti Allah. Bahasanya lebih sarah lagi, Rabbi la tadar, bahasane ben gak salah niki lho, bahasane Nabi Nuh malah luwih ngeri. Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nah dungane Nabi Nuh ora mek gur njaluk napa namine ditolong saja, tapi doanya beliau berkata
Nabi Nuh berkata, Rabbila tadar, ya Allah jangan engkau sisakan alal ardi di atas muka bumi ini minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir satupun. Jadi Nabi Nuh dungane ngawari pun Gusti jangan hancurkan, jangan binasakan semua, jangan disisakan dari orang-orang kafir satupun. Karena bahwa innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirang kafaro. Sesungguhnya jika engkau sampai menyisakan daripada orang-orang kafir di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan membuat sesat terhadap seluruh hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang sesat. Wala yalidu illa fajirong kafaro, orang-orang anak-anak yang sesat dan juga yang kufur. Dungane Nabi Nuh ngeri, orang kami njaluk pitulung mana, tapi langsung pun Gusti dengan binasakan semuanya. Sebenarnya ini kembali ke ceritanya Nabi Nuh itu kan, salah satu alasannya Nabi Nuh itu dikatakan Nuh, ada yang mengatakan nama asalnya itu Abdul Ghaffar, ada yang mengatakan Yashkur. Nuh itu artinya adalah yang sering menangis. Ada yang mengatakan salah satu alasannya menangis karena Nabi Nuh itu menyesal. Cara bahasane niku galake. Wingi mari dakwah sabar berhasil 950 tahun, barang kesabarannya sudah habis dadi kawala. Ndungane pun Gusti jenengan binasakan semua, jangan disisakan satupun. Setelah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Nuh itu merintih menangis, ya Allah Gusti cek tegone aku iki. Nabi kok koyok ngene, gampangane ngoten. Pun nggih, iki ya memang seperti inilah. Jadi solusi yang terakhir, para nabi mengadukan semuanya kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jaluk pitulung tenanan. Lah sing jenenge donga iku ya koyok ngeten iki, Pak. Memang benar-benar meminta pertolongan terhadap Allah Ta'ala secara 100% dalam kondisi seorang itu mutor. Bon, itu panjang, kalau kita bahas ini panjang di daunnya Syekh Mutal Asy'arawi. Kemudian kita lanjutkan, qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Qala amma qalilin ay minaz zaman wa ma zaidatun la yusbihunna nadimin. Kita murati dulu. Qala dawuh sapa? Allah ya. Allah apa Nabi Hud? Nabi Hud. Aku marjana nang Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki kalau lanjutakan la yusbihunna nadimin. Yeah. Maka Allah Ta'ala menjawab terhadap doanya Nabi Hud seraya memberikan janji terhadap Nabi Hud. Allah Ta'ala berkata, qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya Allah Ta'ala berkata kepada mereka, la yusbihunna nadimin amma qalilin, dalam jangka waktu yang sebentar saja. Dalam jangka waktu yang sebentar saja mereka akan menjadi golongannya orang-orang yang menyesal. Ya. Waqat taqaddama tafsir fa ajabahu Allah Ta'ala fi ma sa'al wa qala. Jadi yang dawuh Allah Ta'ala ya, amma qalilil la yusbihunna nadimin wal aqrab ayyakun al murad bi ayyidhira lahum alamatil halak fa inda dzalika yahsulu minhum al hasrah wan nadama ala tarkil qabul. Tadi ngeten pembahasannya banyak nih kita. Ya Allah qala amma qalilin ay minaz zamani wa ma zaidatun. Allah Ta'ala dawuh dalam rangkanya mengijabahi, mengabulkan terhadap doanya Nabi Hud
Dawuhnya Allah Ta'ala amma qalilin, dalam jangka waktu, aimina zaman, dalam jangka waktu, manya mazaidah, dalam jangka waktu yang sebentar, layusbihunna layasirunna, mereka semua akan menjadi nadimina, orang-orang yang menyesal, ay ala kufrihim wa takdzibihim. Mereka akan menyesal dalam jangka waktu yang sebentar, akan kembali menjadi menyesal, ay ala kufrihim wa takdzibihim, atas tindakan kufur mereka dan atas tindakan menganggap bohongnya mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaken, kita lanjutkan. Jadi pertama pembahasannya qala amma qalilin la yusbihunna. La yusbihunna ini kalau daunnya versi Syekh Mutawalli Asy'arawi bukan hanya sekedar maknanya akan menjadi begitu saja mboten. Tapi la yusbihunna, mereka akan benar-benar menjadi orang-orang yang menyesal di waktu subuh. Asbah itu kan maknanya sobah, sobahul khair, sobahul nur, itu maknanya adalah selamat pagi. Ini kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi berarti seringkalinya yang namanya siksaan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kafir itu seringnya turun di waktu subuh atau pagi. Subuh tenanan, isu. Ana niki bahasane beliau ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu la yusbihunna nadimin hina yaqa'u bihim ma kanu bihi yukadzibun wa yahillu alaihimul adzab yandamuna li'annahum la yastati'u tadaruka ma fatahum falaisa amamahum idan illan nadam. Nanggeriki dingendikaken ya, yakni tatkala sudah terjadi terhadap mereka kaumnya Nabi Hud apa-apa yang terjadi terhadap mereka atas tindakan mereka itu menganggap bohong terhadap Nabi Hud, maka otomatis ketika siksa itu sudah terjadi kepada mereka, yang ada dan yang terjadi hanyalah rasa penyesalan. Dan mereka tidak mampu untuk ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasanya tadaruk atau menjemput kembali sebuah perkara yang sudah mereka lakukan. Istilahnya melebur kembali terhadap apa tindakan mereka. Ya memang ya seperti ini, yang namanya penyesalan itu datangnya di waktu akhir, di waktu di mana seseorang itu sudah tidak bisa mengulangi kembali, menghapus kembali tindakannya. Ya seperti itulah cara bahasane lek teng alfiyah iku nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin fal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Nadimal bughatu, orang-orang yang menentang terhadap pemerintah itu akan menyesal, padahal wala tasa'ata mandamin, padahal bukan waktunya menyesal. Yes, ini kebanyakan dari kita itu ya memang seperti itu. Tatkala sudah turun siksaan, tatkala turun kepada kita sebuah peringatan dari Allah Ta'ala, baru awak dhewe kroso. Kan ono to Pak akeh-akeh. Ono wong sugih ya to, marang ono lalai. Akhirnya ora salat. Barang wis ora salat suwi, akhirnya sumpek, akhirnya bisnisnya turun, sebagai siksaan, sebagai peringatan, baru mulai menyesal. Padahal sudah bukan waktunya menyesal. Wala tasa'ata mandamin, bukan sudah waktunya menyesal, sudah bukan waktunya menyesal. Sekasep gue. Mulane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten. Wa hadhil mas'alah dalat ala annal fitra al insaniyah hina la takhtalitu 'alaiha al ahwa tantahi fi dzatiha ilal haq. Kita bisa memahami dari ayat ini bahwa sesungguhnya fitrahnya seorang manusia, al-fitrah al-insaniyah, fitrahnya seorang manusia
tatkala seorang manusia itu pokoknya tidak tercampuri oleh yang namanya hawa nafsu, niscaya fitrahnya seorang manusia itu akan mengajaknya kepada sebuah kebenaran. Cara bahasanya kan ini tuh, Pak. Wong niku lek wis turun siksaan kepada mereka, wis hawa nafsunya sudah tidak ada. Maka yang ada adalah fitrah insaniyah. Kejadian fitrahnya seorang manusia, maka dia akan menyesal kudune orang ngono to. Bahasane beliau dilanjutkan wal haqqu tabaraka wa ta'ala nih loh. Alasannya beliau wa in akhraja al ghadabu ilal batil fa innaha ta'udu ila tawazunha wa ilal jadahina tahda'u sawratul qadab. Bahkan sama yang namanya hawa nafsu itu juga sama. Bahwa tatkala seorang itu marah-marahnya, bahkan sampai marah itu membuat dia melakukan pembunuhan semisal, maka tatkala sudah berhenti, sudah menjadi tenang rasa amarahnya, yang ada dia akan menyesal. Jadi manusia itu punya yang namanya fitrah insaniyah, ya. Kesucian batinnya seorang manusia itu akan selalu ada dan akan selalu mengajak manusia kepada sebuah kebenaran tatkala fitrah insaniyah itu tidak tercampuri oleh yang namanya hawa nafsu, tidak tercampuri oleh yang namanya ghadab. Sehingga kalau yang namanya hawa nafsu itu sudah melakukan apa yang ia lakukan terhadap manusia, hawa nafsu menuntut wis menjadi bahasane menungso dadine ndugal. Oleh hawa nafsu wis mari yes tobat. Mana kita bisa lihat kan cara bahasanya wong para preman-preman tobat itu. Preman-preman tobat tatkala kita melihat bahwa mereka sudah melakukan segala tindakan yang sudah mereka lakukan, tindakan dugalnya yang sudah tidak terduga lagi, yang tersisa pada dirinya adalah fitrah insaniyah atau kesucian batinnya seorang manusia yang mulai ada kembali, yang mulai hidup kembali, yang pada sebelum-sebelumnya itu tertutupi atau terkalahkan oleh yang namanya hawa nafsu dan juga ghadab. Jadi manusia itu selamanya dia memiliki yang namanya fitrah insaniyah atau kesucian batin seorang manusia. Cuma lek lagi tertutupi atau terkalahkan oleh hawa nafsu, ya koyo menungsa itu gak punya dan tidak memiliki naluri kesucian batin. Tapi setelah itu semua selesai, ya, bahwa hawa nafsunya juga sudah selesai, bahwa yang namanya ghadab amarahnya itu juga sudah mulai mereda dan tenang, yang ada main lagi itu yang namanya fitrah insaniyah. Ya sehingga ada menungso gelem taubat ya ini Pak, fitrah insaniyahnya ini loh. Nah cuma kan mulanya kan sering tahu adewe ku menemukan uang ku mari taubat, marang menyesal, marang ngono gara-gara hawa nafsunya naik lagi kumat maneh. Marang ngono hawa nafsunya selesai kumat lagi. Jadi tergantung kalau dia tidak memiliki secara apa namanya prinsip yang kuat, ya wes, yang ada ya yang seperti itu kumat marono tobat maneh, kumat maneh tobat maneh, kumat gara-gara fitrah insaniyahnya itu tertutupi oleh hawa nafsunya, kemudian hawa nafsunya sudah selesai, fitrah insaniyahnya lagi. Malah kayak preman-preman tobat ngono Pak wis mari-mari tenanan karena hawa nafsunya memang sudah selesai. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno kalau kita mengacu kepada sejarah seperti sejarahnya Qabil dan juga Habil. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Gara-gara ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang satu ini menuruti hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya itu tawwa'at lahu nafsuhu, membuat dia tertunduk sampai dia itu mau melakukan tindakan membunuh saudaranya. Tapi kenyataannya nopo? Setelah membunuh terhadap saudaranya, yang ada tindakan marahnya itu kan sudah turun.
tensi amarahnya kan sudah mulai turun, sudah mulai tenang. Yang ada fitrah insaniyahnya kembali lagi. Akhirnya gara-gara tindakan membunuh terhadap saudaranya, dia menjadi menyesal. Mulane teng mriki bahasane ngoten. Li anna hadhi tabi'atun nafsi al-basyariyah allati la yudghiha wa la yukhrijuha an tawazunha illal hawa. Ya, ini tabiatnya seorang manusia. Punya fitrah insaniyah kesucian batin, yang mana kesucian batin ini tidak akan menjadi tersesatnya seorang manusia kecuali kalau terkalahkan oleh yang namanya hawa nafsu. Fa in kharaja al hawa atat ilal istiqamah wa ilal haq. Kalau hawa nafsunya sudah selesai, dia otomatis langsung menjadi orang yang baik lagi. Ini kaidahnya hidup ya, seperti ini. Cuma yang menjadi sebuah PR bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa ka'annal haq wa ka'annallaha ta'ala khalaqa fil insan maqayisa yajibu alla tufsidaha al ahwa wala yukhrijaha al-ghadabu an hatil i'tidal lidzalik yaquluna ar-ra'yu afatur ra'yi al-hawa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki sebelum dilanjutkan, oleh karena itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kita melihat daripada redaksi ayatnya ini, lakin limada ikhtara lahum waqtas sabahi bidzat la yusbihunna nadimin. Kenapa Allah Ta'ala itu memilih waktu subuh untuk waktu turunnya siksa kepada kebanyakan para umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu niku banyakan turunnya adabnya, siksanya itu waktu subuh. Sebelum waktu subuh, pas waktu subuh. Itu kenapa? Tengariki al-mutatabi' lima haqabil umam al-mukadzibah minal adab wal intiqam yajidu annahu ghaliban ma yakunu fis sabah. Kebanyakan niku waktu subuh. Dicontohkan surat As-Saffat ayat 176 dan 177. Afa bi adabina yasta'jilun, apakah mereka itu berani untuk mempercepat terhadap siksaan kami? Fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul mundarin. Maka tatkala siksaan itu sudah datang terhadap perkampungan mereka, maka fasa'a sabahul mundarin. Maka seburuk-buruknya adalah subuhnya orang-orang yang sudah diberi peringatan. Subuh ya kan? Dalam ayat lain, walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir, Al-Qamar ayat 78. Subuh juga siksaannya. Dalam ayat lain, fatanadau musbihin. Kebanyakan terjadinya siksaan pada umat-umat terdahulu itu di waktu subuh. Alasannya kenapa? Dzalika li annas sabaha yaqibu fatratan naum wal khumul al haraki. Karena yang namanya waktu subuh itu waktu di mana lagi males-males, lagi ngantuk-ngantuk. Bahasanya ngeten nggih, fatratan naum wal khumul al haraki. Lagi ngantuk-ngantuk, lagi mager-mager. Fayakumuna min naumihim fayubaji'uhum al azab. Maka mereka akan terbangun daripada tidur mereka dalam keadaan mereka itu dikagetkan oleh siksaan yang turun dari Allah Ta'ala. Wa ya'khudum ala hini ghaflatin wa adam isti'dadin lil muwajahah. Sehingga membuat mereka sama sekali tidak ada persiapan. Katanya melaku ya Pak, rasanya senteoran. Sik mau wager katene obah, sik mau ngantuk katene tangi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, ala khilafin in ja'ahumul adab asna anar wa musla'id. Beda kalau siksaannya itu turun dalam keadaan sudah di siang hari. Di siang hari, wah, mari mereka pasti akan sudah melakukan banyak persiapan. Sekali lagi subuh itu waktunya wong wis ora kuat-kuate. Jadi kalau sampean tahu
Kalau sampean kepingin ngerti jam kapan seseorang itu pasti akan tertidur waktu subuh. Wis to. Waktu subuh uangnya sak kuat-kuate uang melek, mesti subuh itu mesti ngantuk, mesti turu. Takonono wong sak donya iki, Pak. Kamu bisa menemukan warkop-warkop yang buka 24 jam. Kalau malam buka sih rame jam 10, 11, 12, 1, 2. Mulai jam 2, jam 3, bahkan jam 4 wae der-dere subuh, yakin iku mesti wis sepi, wis ora enek wong melek, kerungu tarhim ngono wis dang-dang balik, dang-dang tuh turu. Wis itu kaidah la yusbihunna najmin. Wa nadamuhum ala annam kadzabu amram ma kana yambahi ayyu kadiba wa qad jarra alaihim alwailat. Niki lho. Jadi dikatakanlah penyesalan mereka ini karena mereka melakukan tindakan sebuah menganggap bohong yang seharusnya tidak mereka lakukan. Wa nadam ala khairin fata min tabiatin nafsi al-basyariyah adatan ma taghlibu asyahwah wa yuriha al-humku biratil haq. Ya, yang namanya sebuah penyesalan atas sebuah kebaikan yang hilang itu termasuk daripada tabiatnya seorang nafsunya seorang manusia. Karena tidak lain tidak bukan karena terkalahkan oleh nafsu, ya, dan kemudian didorong oleh kegoblokan. Bahasanya wa yuriha al-humku biratil haq wa yamna'uha al-kibru, ya. Kemudian didorong lagi dengan perasaan rasa sombong, merasa lebih mulia, minal insiyagh lirrasuli khasatan wa basyarun misluhum. Jadi cara diruntutna kenapa kok yang mana mereka itu bisa melakukan yang namanya sebuah penganggapan bohong atau takdzib, yaitu memang gara-gara mereka terkalahkan oleh hawa nafsu. Kemudian didorong oleh sebuah keidiotan mereka, marono sik ditambah rasa takaburnya mereka, takaburnya mereka bahwa mereka itu kayopo nurut kepada seorang manusia yang sama seperti halnya mereka. Wa yuridu fi dhannihim ayyasta'liya alaihim, pengen lebih mulia atas para rasul. Akan tetapi lakin hina yuwajihuna akibata hadat takdzib wa natijata hadal humki yandamuna wa la tasa'ata mandamin. Namun tatkala semua tindakan ini dihadapkan dengan yang namanya sebuah siksaan, mereka menjadi menyesal padahal wala tasa'ata mandamin. Padahal sudah bukan lagi waktunya menyesal. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Nah, kita lanjutakan. Ya, memang seperti inilah bahasa yang ada. Maka sekali lagi aku mau jenang di toko ora ketemu. Niki loh, niki. Saya nemunya tentang kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh seperti ini. Wa qala amma qalilin la yusbihuna nadimin wal aqrab ayyakun al murad bi ayyidira lahum alamatil halak fa inda dzalika yahsulu minhum al hasra wan nadam ala tarkil qabul wa yakunul waqtu imanil ya'si fala yantafina bil bin nadamah. Jadi mulakno orang yang cerdas endi simang macam kok hilang sih. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang yang cerdas itu harusnya orang-orang yang mampu dawuh muapi mangkok malah hilang toh. Makanya orang yang baik itu orang yang mampu
menolak terhadap sesuatu hal yang sifatnya itu membawa dan menggiring dia kepada penyesalan di belakang. Intinya ngono kalau dawuhnya Syekh Mutawalla Sya'rawi tadi. Jadi bukan kok orang yang membiarkan dirinya itu terjatuh kemudian dia menyesal, tapi orang yang mampu mencegah dirinya dari terjatuh dalam hal-hal yang menyebabkan dia menyesal. Lalu lek nang dungo niku kan salah satu nih yang dungo yang kita banyak sering kita dengar atau bahkan sering kita lantunkan adalah mujibatin nadamah. Ya Allah Gusti, jauhkanlah aku dari mujibatin nadamah. Sebuah tindakan-tindakan yang menyebabkan diriku itu menyesal di waktu yang akan datang. Itu maknanya mujibatin nadamah. Bon. Terakhir ayat 41. Fa akhadathum sayhatu bil haqqi faja'alnahum husa'an fa bu'dal lil qaumidh dhalimin. Surat Al-Mu'minun ayat 41. Kita muratirin Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa akhadathum sayhatu bil haqqi, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, sayhatul haq. Iku maknane ngoten nggih. Lalu fa akhadathum sayhatu, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh sebuah suara siksa, suara yang mengguntur, sayhatul haq, sayhatul adzab bil haqqi, secara benar. Famatu faja'alnahum husa'a, maka aku jadikan mereka itu seperti halnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti halnya tumbuhan-tumbuhan yang kering. Fabu'dal lil qaumidh dhalimin, maka jauh sekali mereka dari rahmatnya Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang zalim itu jauh sekali daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Niku ngoten. Sekarang kita bahas. Qala amma fa akhadhahumus sayhatu ay sayhatul adzab wal halak kainatun bil haqqi famatu. Maka mereka kaumnya Nabi Hud itu benar-benar diambil, artinya terkenai. Akhadathu itu maknanya terkenai oleh sebuah sayhah. Sayhah itu maknanya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah angin, sebuah suara yang mengguntur. Tenggeriki disebutakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah angin yang besar. As-sayhah angin. Jadi tenggeriki sayhatul adzab. Sampean bisa lihat teng surat Al-Haqqah ayat 6, tenggeriki dingendikaken wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, maka fa uhliku, mereka itu dibinasakan birihin dengan angin sorsorin atiyah yang sangat kuat sekali. Jadi kehancuran dan binasanya sinten kaum Ad itu gara-gara rihin sorsorin atiyah. Wal maknayani yaltaqiyani li annar-rih as-sarsar laha sautun muzamjirun ka'annahu as-sayhah was-surah. Jadi sayhah teng mriki suara, bahasane ngoten nggih. Suara yang sangat mengguntur, yang sangat kuat, yang tanda kutipnya itu merupakan sebuah angin ribut. Kita lihat coba di dalam suratnya yang birihin sorsorin.
Wa amma adun fa'uhliku wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Tengeri teng tafsir Jalalainnya birihin sorsorin syadidis saut atiyatin qawiyatin syadidatin ala adin ma'quwatihim wa syiddatihim. Terus tengeri gini ku dingendikaken sing jenenge kaum Ad itu golongannya kaum orang-orang yang gagah-gagah, gede-gede dan kuat-kuat. Mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan rihin, sebuah angin, sorsorin yang syadidus saut, yang suaranya angin ribut, cara bahasane wong ngoten. Napa angin ribut. Sorsorin atiyah ay qawiyatin syadidatin, angin ribut yang kuat. Cara bahasane awak dhewe angin puting beliung, Pak. Bon, jadi niku nggih, mereka itu seperti itu. Birih afakhadatumus sayhatu bil haqqi. Sayhatul adabi wal halaki kainatun bil haqq, dengan secara benar famatu, sehingga mereka semua menjadi meninggal. Faja'alnahum husa'a ay nabatun yabisun sayyarnahum mislahu fil yabas. Maka aku jadikan mereka itu seperti halnya husa' ma yahmiluhu as-sailu min qashin wa awrakin wa baqayan nabat fatakunu tabbatan tawfiyatan ala wajhil ma' tadhabu biha arif fi ihdal jawanib. Jadi ngeten maknane husa niku, kalau versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, husa itu maknanya adalah nopo tanaman-tanaman kering, yakni diumpamakan seperti halnya tanaman yang kering yang segi titik samanya adalah dari segi keringnya. Tengah iki qauluhu, sampean bisa lihat teng kitab tafsirnya, wa huwa nabatun yabsun al-audah ayyakula wa huwa al-ashab idza yabisa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi diperumpamakan setelah mereka itu meninggal, mereka itu bagaikan tanaman-tanaman, rumput-rumput yang kering, yang berserakan. Itu kalau daunnya Syekh Mutawalli Syekh Ashawi. Tapi kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau daun maknanya husaan itu yaitu kotoran-kotoran yang dibawa oleh banjir. Awak dhewe tahu ya, kalau sudah banjir, kalau banjirnya sudah selesai, pemukiman yang terkena banjir itu pasti akan kotor, banyak yang namanya napa iku jenenge sampah-sampah, kemudian tumbuhan-tumbuhan sing katut, kayu-kayu, itu namanya husaah. Bon, niku ngoten. Maka Allah Ta'ala menjadikan mereka seperti halnya itu tadi, kotoran-kotoran sisa banjir. Atau kalau tengah iki di dalunya Jalaluddin Al-Mahalli, mereka itu menjadi sangat kering seperti halnya tanaman-tanaman yang kering. Fa bu'dan lil qaumidz zalimin. Ay fa bu'dan minar rahmati lil qaumidz zalimina al mukadzibina. Maka jauh sekali dari rahmatnya Allah orang-orang yang melakukan tindakan zalim, yakni orang-orang yang melakukan tindakan menganggap bohong terhadap para nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau tengah iki dawuh, pun nggih. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, al-zulmu di sini tetap diartikan dolim yang secara umum. Jadi al-zulmu kama qulna akhdu haqqil ghair, yang namanya dolim itu ya mendolimi terhadap orang lain.
dan tindakan syirik itu adalah tindakan dolim yang paling agung. Pun niku ngoten. Pun summa ansya'na min ba'dim qurunan akharin, surat Al-Mu'minun ayat 42. Niki minjing sampun benten cerita. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.